Bapa di surga, terima kasih di dalam anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau yang menghantarkan kami datang untuk menerima undangan-Mu, untuk boleh datang ke hadirat-Mu dan beribadah di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, rahmat anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu yang memperlayakan kami datang, memuji memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah untuk seluruh anugerah yang begitu besar yang telah Kau sediakan kepada kami. Dan saat ini di dalam anugerah-Mu pula, Engkau yang menyediakan kepada kami firman-Mu. Nyatakanlah, berbelas kasihilah, terangilah hati pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Koreksi dan bentuklah hidup kami, selidikilah kami dengan firman-Mu, dan pimpinlah seluruh kehidupan kami dengan firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh terus dengan kesungguhan berdiam di hadirat Allah untuk boleh dibentuk oleh firman-Mu. Pimpin kami, sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan dan menyerahkan setiap kami di dalam ibadah ini. Berilah rahmat anugerah-Mu turun atas kami. Dengar seru doa kami, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Nyatakanlah firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih, dan kami siap untuk mendengar firman. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 20. Dari ayat yang ke-17 hingga yang ke-38 kita akan membacanya secara bergantian. Kisah Rasul pasal yang ke-20 dari ayat 17 hingga ke-38. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang arti prinsip semangat pelayanan. Melayani dengan segala kerendahan hati. Kita membaca bergantian dari Kisah Para Rasul 20 dari ayat 17. Demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Maafkan saya, garis sekarang ayat keberapa? 27 ya. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Sedikit kita melihat pengantar di dalam kitab Kisah Para Rasul Bapak Ibu sekalian, sehingga kita boleh mengerti nanti bagaimana dan apa yang menjadi dasar dari Kisah Para Rasul pasal 20 ini. Kita melihat kalau kita membaca Kisah Para Rasul secara khusus kita mengerti bagaimana tulisan Lukas terhadap Kisah Para Rasul adalah berbicara tentang sejarah gereja. Bagaimana Lukas mengisahkan perjalanan kehidupan gereja mula-mula itu, mulai dari berdiri, dipimpin dan diterangi oleh hikmat bijaksana oleh Roh Kudus, sampai kepada perjalanannya, sampai kepada perkembangannya dari kota ke kota gereja berdiri. Dan khususnya di dalam perjalanan gereja mula-mula, berdirinya gereja mula-mula, angle yang dilakukan oleh Lukas dalam pencatatannya mengisahkannya dari sudut pandang kehidupannya Paulus, bagaimana perjalanan dan pelayanan Rasul Paulus dari kota ke kota tersebut. Nah, ini yang menjadi sudut pandang khususnya dari Kisah Para Rasul. Maka ketika kita melihat Kisah Para Rasul pasal 20, ini mengisahkan babak demi babak dari perjalanan misi pelayanannya Paulus. Dan kita melihat dari pasal 20 ini khususnya adalah akhir perjalanan dari pelayanan misi ketiganya Paulus. Nanti ditutup pasal 21 ayat 17, dia selalu memulai dari perjalanan dari berangkat dari Yerusalem kembali ke Yerusalem. Itu perjalanan misi 1. Nanti misi 2 juga begitu, misi 3 juga begitu. Tapi perginya pindah-pindah kota-kota yang berbeda-beda. Nah, khususnya dalam hal ini misi pelayanan ketiga itu pelayanan terakhir Paulus setelah nanti pasal 21 lalu dia ditangkap, disidang di Yerusalem sampai akhirnya disidang sampai ke Roma. Ini perjalanannya. Maka satu perjalanan pelayanan yang sangat-sangat panjang. Di dalamnya syarat dengan konsistensi bagaimana kehidupan Paulus di dalam dinamika pimpinannya Roh Kudus. Kita melihat perjalanan ini mulai dari pasal 9. Baru saja 2-3 tahun gereja berdiri. 2 atau 3 tahun gereja berdiri setelah Yesus naik ke sorga. Gereja berdiri. 2-3 tahun kemudian disinilah Tuhan menangkap Paulus di dalam pertobatannya. Maka dicatat di dalam pelayanan itu kira-kira itu tahun 33 atau 35 Masehi pertobatannya Paulus. Sampai kepada pasal 20 ini, jadi dari pasal 9 mulai start perjalanan pelayanan Paulus, pertobatan Paulus sampai kepada pelayanannya sampai pasal 20. Ini di dalam misi yang ketiga sekitar tahun 56 atau 57 Masehi. So around pelayanan di dalam konsistensi kehidupan Paulus dipimpin oleh Tuhan 23 sampai 24 tahun. Nah, ini catatan perjalanan pelayanan Paulus. Maka Lukas mencatat secara terperinci. Berdasarkan teks awalnya dia mengatakan dengan penelitian, dengan para saksi aku menulis dengan seksama. Bahwa kemana saja mereka telah pergi sengaja dicatat oleh Lukas. Hal-hal apa saja yang terjadi dicatat oleh Lukas. Dan bagaimana Paulus meresponi segala peristiwa di dalam pimpinan Roh Kudus itu pun dicatat oleh Lukas. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 yang tadi kita baca mencatat bahwa ini adalah perjalanan pelayanan yang panjang yang penuh dengan air mata. Jadi 24 tahun kurang lebih, bukan perjalanan yang mulus tapi penuh air mata. Seorang rasul, orang yang begitu besar, bagaimana Tuhan dipakai Tuhan, bagi dia dipakai Tuhan pun memiliki pergumulan yang gak gampang. Nah, ini yang terjadi di dalam konteksnya. Maka kalau kita melihat dengan cara kacamata seperti itu tadi, so what, apa poinnya? Begitu kan ya? Somehow ya begitulah begitu. Terus kita rasa ya saya rasa nggak dapat apa-apa dari hal itu. Oke lah, saya tahu itu Rasul Paulus. Tapi saudara sekalian, rasanya terlalu gampang untuk kita skip untuk narasi yang seperti itu. Kalau nasihatnya oke saya terima, kalau prosesnya oke saya terima. Tapi narasi-narasi detail-detail kota-kota itu untuk apa? Ngapain dicatat? Nah, ini kita lihat sebagai pengantar sebelum kita melihat kepada temanya kita. Maka
sesungguhnya dari kata kota demi kota, nama demi nama, peristiwa demi peristiwa, banyak sekali hal-hal penting yang Lukas mau nyatakan kepada kita. Bahwa paling tidak beberapa hal yang kita boleh pastikan untuk kita boleh belajar melihat membaca Alkitab dari hal-hal yang certain mungkin boring bagi kita karena tidak direct langsung dengan kita. Tapi pelajaran yang begitu berharga. Pertama paling tidak melalui kisah seperti ini kita boleh belajar melihat bagaimana perjalanan kehidupan seorang yang ditebus adalah perjalanan di dalam intensitas kehidupan yang melayani. Maka perjalanan ini menunjukkan bagaimana Paulus sebagai seorang di dalam intensitas perjalanan hidupnya melayani Tuhan dengan segala kebergantungan kepada pimpinan Roh Kudus. Itu namanya pelayanan. Maka di dalam kehidupan Paulus dari kota ke kota, di dalam misi yang ketiga ini khususnya, dia dari Efesus berjalan ke Makedonia, ke Yunani, yaitu Korintus yang tadi dikatakan di situ, lalu Filipi, Troas, Asos, Mitilene, Kios, Samos, Miletus, dan sampai ke akhirnya ke Yerusalem. Maka di dalam hal ini kita melihat kalau kita membaca pasal 20 ayat 1, Paulus dikatakan harus pergi meninggalkan Efesus menuju Makedonia. Di dalam perjalanan itu dia singgah di Yunani yang merujuk kepada Korintus. 3 bulan dikatakan dia di situ dalam ayat 1 pasal 20. Somehow rasanya biasa. Tetapi kalau kita melihat ini di dalam konteksnya, ini adalah satu pelayanan yang sangat-sangat penuh air mata. Karena apa? Di dalam konteksnya sebelum menuliskan kisah ini dia datang 3 bulan di Yunani, which is itu di Korintus. Bapak Ibu ingat ya, ada surat Paulus kepada jemaat Korintus, surat 1 dan 2 Korintus yang sebenarnya ada 4 surat. Sesungguhnya di dalam pelayanan itu ada pergumulan yang sangat besar antara Paulus dengan jemaat di Korintus. Singkatnya di dalam realitas, moralitas dan hal-hal lain yang terjadi di Korintus, mereka menolak Paulus. Orang yang begitu mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus. Tetapi karena pengajaran palsu dan segala macam realitas moralitas yang rusak ditegur oleh Paulus, mereka sakit hati, mereka tolak Paulus. Kota yang sudah menolak dia, kota yang sudah tidak menganggap dia. Ini apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 1 mengatakan dia pernah mengunjungi kembali kota Korintus dengan kunjungan yang sangat menyakitkan. Karena ketertolakan. Ya sudahlah ya, saya masih banyak tempat lain yang bisa dilayani. Efesus yang menyambut saya dengan hormat, Laodikia dan segala tempat-tempat lain yang open. Nah ini sekarang kota merasa diri paling hebat. Ya biarin aja mati di situ. Kibasin aja debu, kan biasanya Paulus bilang gitu kan ya. And yet tidak Bapak Ibu sekalian. Dia rela untuk pergi sekali lagi ke kota itu. Bahkan dikatakan 3 bulan dia di sana. Tempat yang menolak dia. And yet di dalam pimpinan Roh Kudus dia harus ke sana. Dia ke sana. Tidak enak saudara, orang-orang sudah tolak bagaimana cara melihat wajah dan segala macam. Tapi dia kembali 3 bulan ke sana dengan panjang sabar. Dia mendidik ulang jemaat di sana untuk mengerti kebenaran. Dan menariknya sekali lagi di dalam 3 bulan dia di Korintus sedang mengajar Korintus di situ pula lah dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Dari mana kita tahu? Dari kitab Roma pasal 15 ayat 25 dikatakan, sementara waktu aku di sini di Korintus, which is yang ini, dia sambil melayani di tengah-tengah ketertolakan orang Korintus, sambil melayani 3 bulan di sana, sambil tulis surat penggembalaan untuk jemaat di Roma. Barulah nanti setelah itu dia tinggalkan untuk pergi ke Yerusalem. Menariknya juga di dalam ayat 3 dikatakan pada saat itu di dalam kondisi musim dingin. Dia ingin pergi berlayar ke Syria supaya cepat untuk mengabarkan Injil di sana. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam ayat 3 pasal 20 dikatakan orang-orang Yahudi berencana membunuh dia. Belum habis urusan emosi dengan jemaat di Korintus. Sekarang harus pergi ke kota lain tapi sudah mendengar perencanaan pembunuhan atas dia di kapal nanti. Akhirnya harus banting setir, nggak jadi lewat kapal. Maka dia harus lewat jalan darat. Tadinya melalui Makedonia, sekarang alih jalan bersama dengan Lukas dia jalan berdua. Dalam kondisi musim dingin. Sementara dalam kondisi dia yang sangat terbatas. Inilah arti hidup seorang yang melayani Tuhan. Tidak tentu jalan mulus. And yet bagaimana kita mengerti kerelaan kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai ayat 4. Muncul lagi hal-hal detail yang kayaknya tidak penting. Bahwa pertama kali Lukas mencatat
nama-nama baru muncul di dalam pelayanannya Paulus. Loh, ini sudah akhir pelayanan kok. Dari dulu cuma nama, oh Timotius muncul, oh ya Lukas muncul, siapa beberapa nama begitu ya. Tapi ini di akhir pelayanan Paulus baru muncul nama-nama yang lain. Banyak sekali di situ dikatakan nama-namanya. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dari Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dan Timotius dan seterusnya nama-nama itu. Apa poinnya? Saudara, mari kita lihat. Justru Lukas mau mencatat di akhir pelayanan Paulus dua hal. Pertama, ada buah dari pelayanannya. Bukan hanya gereja-gereja berdiri, tapi dari kota-kota di mana gereja berdiri muncul bibit-bibit orang yang akan meneruskan pelayanan. Dan yang kedua, justru di akhir pelayanannya tidak menjadi sebuah ketakutan. Paulus boleh selesai, tapi Injil tidak akan pernah selesai. Ada orang-orang baru yang dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang yang nama tidak pernah muncul, tapi seketika muncul di dalam ikut pelayanannya Paulus, menjadi satu bibit untuk melihat bagaimana gereja tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ini catatan yang diinginkan oleh Lukas untuk membawa kita kepada kesadaran Tuhan tidak pernah menjadi Tuhan yang gagal di dalam menggenapi kehendaknya. Justru melalui hal ini kita boleh belajar. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam pelayanan. Ini yang menjadi pengharapan di dalam pelayanan. Bahwa pelayanan itu tidak pernah pelayanan secara individual karena merasa diri yang paling superior, paling hebat, maka dia menjalankannya sendiri. Tidak. Dari awal catatan pelayanan Paulus, Lukas sengaja mencatat yang menjadi kekuatan di dalam pelayanan Paulus adalah pelayanan di dalam teamwork. Pelayanan di dalam satu kesatuan sebagai komunitas. Itu arti kita sebagai gereja. Orang-orang yang terus merasa diri melayani Tuhan, tetapi selalu sendiri dan tidak bisa mau kerjasama dengan orang lain. Something wrong with you. Engkau bukan melayani dengan cara seperti itu. Engkau memaksa Tuhan untuk memakai caramu untuk melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, itu bukan pelayanan. Itu bukan pelayanan. Tetapi seiring perjalanan pelayanan Paulus, bagaimana Alkitab selalu mencatat bagaimana dia orang yang peka dengan kehendak Allah, tidak pernah ambil keputusan sendiri dalam pelayanannya. Bahkan di dalam pelayanan misi yang dia kedua, dia tidak tahu mau kemana. Setelah dia pelayanan dari Asia kembali ke Yerusalem, waktu dia mau pergi lagi, dia bergumul sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih dia penglihatan, and yet bukan itu yang menjadi dasar dia mengambil keputusan. Dia buru-buru datang kepada teman-temannya, lalu mereka berdoa. Lalu Lukas sengaja mencatat, sehingga kami memutuskan. Lukas tidak mengatakan, akhirnya kami taat, Paulus putuskan kemana. No, kami. Saudara, realitas pelayanan itu bukan pelayanan-pelayanan yang sangat-sangat subjektif, individualistik. Perasaan saya peka dengar suara Tuhan, maka saudara semua harus ikut saya. Enggak ada konsep kayak gitu dalam Alkitab. Maka orang-orang yang selalu mengikuti jejak pelayanan dari seseorang yang selalu dengar bisikan dari Roh Kudus, something wrong, karena itu bertentangan dengan Alkitab. Kembali, maka banyak yang ikut. Sekaligus juga dalam catatan ini sebenarnya sedang menunjukkan tentang bagaimana mereka adalah orang-orang yang menyertai Paulus bawa uang. Bawa uang untuk siapa? Untuk melayani Paulus? Tidak, saudara sekalian. Orang-orang ini dari kota-kota mereka sendiri telah mengumpulkan persembahan yang akan mereka pergi sama-sama bawa ke Yerusalem untuk mendukung gereja di Yerusalem yang teraniaya. Nah, itu yang dilakukan Paulus dalam catatan-catatannya, aku bersyukur kamu berbagian mendukung. Nah, orang-orang inilah yang ikut di dalam pelayanan Paulus dari kota ke kota yang dikunjungi untuk membawa bantuan dari gereja-gereja tersebut ke Yerusalem. Ini konteksnya. Jadi melalui hal ini sembari sepertinya sebuah pengantar yang tidak terlalu penting, tidak relate dengan hidup kita, tapi kita melihat ya ini cara Lukas mencatat bagaimana gereja itu berjalan. Sekarang kita melihat kepada tema kita ya. Maka dalam seluruh tulisan Lukas di dalam Kisah Para Rasul, babak demi babak perjalanan hidup Paulus yang selama 23 sampai 24 tahun ini, Lukas mau membawa kita kepada satu pengertian, boleh dikatakan sebagai sebuah kesimpulan bahwa apa arti perjalanan hidup kita sebagai gereja? Apa arti perjalanan hidup kita sebagai umat Allah? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian sebagai satu kesadaran juga yang mau kita miliki dalam kehidupan kita sekarang sebagai gereja pada zaman ini. Bahwa ketahuilah kehidupan setiap kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Allah ini. Bukan kehidupan yang individualistik, pokoknya saya sudah percaya Yesus tinggal tunggu waktunya mati masuk surga. No, bukan setting itu yang Tuhan mau kita hidupi di kepala kita. Tetapi Alkitab mau mengundang kita untuk mengerti hidup kita ini. Setelah kita ditebus,
sampai kepada puncak dari keselamatan menantikan muka dengan muka itu. Ngapain kita sekarang? Apa arti hidup kita sekarang ini? Ya sudahlah, mati terima Yesus langsung selesaikan, enak. No. Lukas mencatat bahwa hidup kita sekarang ini adalah sebuah perjalanan ziarah. Sekali lagi, kehidupan kita sekarang ini dengan segala lika-liku, segala pergumulan, segala kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita adalah sebuah perjalanan ziarah. Yaitu perjalanan ziarah, perjalanan menapaki seluruh langkah dalam settingnya Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan untuk menjadi kehidupan yang melayani. Anugerah terbesar dari keselamatan bukan hanya kita menjadi orang yang didamaikan dengan Allah, tetapi dijadikan juga alat kemuliaan Allah. Ini setting hidup kita sekarang. Inilah yang disebut kehidupan seorang yang beroleh penebusan. Sebuah perjalanan ziarah, perjalanan hidup untuk melayani. Kesempatan yang dipercayakan Tuhan di dalam seluruh panggilan yang masing-masing dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka kita tahu kita telah ditebus. Di dalam ditebus kita telah dihidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini sebagai sebuah perjalanan hidup dalam panggilan untuk melayani. Maka dalam hal ini kita boleh sadar, tidak ada satu orang pun dari kita yang boleh berdiam menjadi pasif. Kalau kita sudah ditebus lalu sudah. No, tetapi kita menyadari panggilan penebusan adalah panggilan untuk kita diundang. Bukan untuk menjadi penonton di rumah Tuhan, bukan untuk menjadi tamu yang harus terus dilayani di dalam rumah Tuhan. Tetapi setiap kita di dalam segala potensi, di dalam segala limitasi, di dalam segala keberadaan kita adalah orang-orang yang diundang Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, untuk melayani Dia. Maka pelayanan yang dipercayakan itu bukan sekedar tindakan. Ya sudahlah, aku kan udah melayani, pokoknya jadi usher, pokoknya aku jadi kolektan. Oh pokoknya aku ikut KKR regional. Bukan penekanannya kepada tindakan-tindakannya. Melainkan dimulai dari satu kesadarannya, cara pandangnya. Bagaimana kita melihat hidup kita yang telah ditebus ini adalah hidup di dalam rencana Tuhan. Adalah hidup di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Itu namanya hidup yang melayani. Maka dari situ kita sadar kalau hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam tangan pemeliharaan Tuhan, setiap langkahku adalah langkah yang di dalam rencananya Tuhan. Maka hidup yang melayani adalah tentang bagaimana saya menyadari kisahnya Allah yang mau dinyatakannya di dalam hidupku. Kisahnya Allah yang mau dinyatakan Allah melalui hidupku. Sehingga dunia boleh melihat bagaimana hidupku memancarkan, menyatakan kemuliaan Allah. Ini yang namanya hidup yang melayani. Jadi jangan buru-buru bicara tentang oh pokoknya saya kerjakan ini, kerjakan itu. Tetapi dimulai dari satu kesadaran bagaimana hidupku yang telah ditebus menjadi hidup yang mengisahkan kisahnya Allah. Saudara, sebenarnya satu hal yang begitu indah. Bagaimana kehidupan kita ini, kalau kita pernah ingat lagu itu ya. Hidup kita ini seperti sebuah pena yang sedang mencatat. Apa yang kita catatkan dari setiap langkah kita? Apa yang dibaca orang dari seluruh kehidupan kita? Alkitab bilang, ingatlah engkau telah ditebus. Melalui hidup yang telah ditebus. Setiap langkahmu menjadi sebuah catatan untuk setiap orang boleh melihat kisahnya Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Oh terpujilah Tuhan. Aku yang terbatas ini, aku yang lemah ini, aku yang kecil ini. Tetapi aku telah ditebus sehingga melalui seluruh kehidupanku ini. Kisah Allah dinyatakan di tengah dunia. Tidak melalui hal-hal spektakuler maka orang baru melihat Allah di dalam hidupku. Tidak melalui hal-hal yang luar biasa yang harusnya kulakukan maka orang baru bisa melihat Allah dalam hidupku. Bukan. Dari anugerah kepada anugerah. Semenjak aku ditebus di dalam seluruh perjalanan kehidupanku. Even bahkan itu di dalam penderitaan sekalipun. Di dalam perjalanan penuh air mata sekalipun. Tetapi di situ dunia boleh melihat bagaimana Allah merajutku. Bagaimana Allah memperlengkapiku. Bagaimana Allah menata ulang hidupku. Bagaimana Allah terus memimpin dan memperkenankan aku untuk melayani Dia. Dari hal-hal kecil. Di situ justru kisah Allah dinyatakan. Saudara, begitu besarnya kasih Tuhan. Engkau dan saya, kita orang-orang yang tidak layak ini. Tetapi melalui seluruh karya dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Hidup kita ini menjadi kisahnya Allah. Kisah kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Inilah yang mau dicatatkan. Melalui kisah gereja mula-mula. Melalui kisah kehidupan Paulus. Menunjukkan bagaimana kisah Allah dinyatakan. Sama 2000 tahun kemudian di dalam kita di sini. Melalui kisah hidup saudara dan saya.
kisahnya Allah dinyatakan. Sekarang kita kembali ke dalam narasi Kisah Para Rasul 20. Kita mau belajar melihat apa yang menjadi prinsipnya di dalam kita melayani. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengisahkan kisah Allah dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi prinsipnya. Apa yang seharusnya kita sadari menjadi sikap dan semangat kita di dalam mengerjakannya. Prinsip, sikap, dan semangat pelayanan yang benar yang seharusnya kita hidupi sebagai kehidupan yang mengisahkan kisahnya Allah di tengah-tengah dunia. Ini yang kita mau lihat. Saudara sekalian, kita seringkali mendengarkan ya di dalam realitas perusahaan, pekerjaan tentu ini dipakai. Tetapi juga seringkali ini dipakai di dalam gereja. Apa itu? Bahwa setiap orang tolok ukur kehidupannya menjadi orang yang melayani itu dilihat dari kesuksesannya. Kan ini yang jadi seringkali menjadi realitas kesalahan. Tentu harus ada kepekaan, ada tolok ukur demikian, tetapi tidak menjadi tolok ukur yang mutlak. Contoh seringkali, berapa jumlah yang kamu layani? Berapa jumlah gerejamu sekarang berkembang atau tidak? Nah, seringkali kan begitu kan ya. Tetapi Alkitab tidak membawa kita kepada tolok ukur yang demikian. Tetapi kita boleh belajar untuk melihat sekali lagi, dimulai dari fondasinya, bicara tentang sikap hati. Sekarang kita melihat, kita sudah tahu bahwa kita telah ditebus, dan kita ditebus untuk melayani. Maka kita mau melayani, itu baik dan itu benar, iya. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, yang jadi permasalahannya adalah ketika kita melayani, tetapi prinsip dari sikap hatinya, semangat pelayanannya, kalau itu salah, maka disitulah sebenarnya pelayanan apapun yang kita kerjakan bukan menjadi berkat, malah menjadi masalah. Satu pertanyaan tetapi dua fungsi. Mari renungkan di dalam pelayanan saudara, ketika saudara mau melayani, ada orang-orang yang aduh kalau bisa jangan melayani sama dia. Nah, mulai kan ya. Aduh kalau melayani sama orang itu setengah mati daripada saya berdosa, mulai kayak gitu kan ya. Tapi to be fair, jangan cuma tanya itu, coba tanya juga, orang itu mau juga nggak melayani dengan saya? Jangan-jangan saya yang selama ini jadi batu sandungan. Sikap hati saya bagaimana? Oh kalau mengkoreksi ini terlalu susah, cerminnya terlalu kecil kayak mikroskop. Tapi kalau sikap hati orang lain, wah gede banget cerminnya langsung kelihatan. Di mana jerawatnya, di mana ininya, di mana itunya segala macam kelihatan. Oh kalau melayani aku oke, tapi kalau sama orang itu jangan. Nah somehow terjadi seperti itu. Why? Karena ada masalah di belakangnya. Orang-orang banyak yang melayani, tapi sikap hatinya, semangatnya salah, maka dia tidak menjadi berkat di dalam melayani, malah menjadi masalah. Banyak orang yang merindu melayani, memang itulah panggilan kita sebagai orang yang ditebus, itu baik. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melayani malah jadi bermasalah, bahkan pelayanannya banyak sekali menjadi batu sandungan. Somehow mungkin bagi jemaat oke, dia jadi berkat, tetapi di dalam realitas rekan sepelayanan, aduh makan hatinya gak karu-karuan gitu kan ya. Kenapa? Sekali lagi, ketika orang melayani itu satu hal, tetapi orang melayani dengan sikap hati dan semangat pelayanan yang bermasalah, itu jadi masalah. Apa yang menjadi sikap dan semangat pelayanan yang benar yang firman Tuhan ajarkan, khususnya melalui narasi kehidupan Paulus di dalam pasal 20 ini. Apa yang mau diajarkan supaya pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. Ini yang kita mau renungkan hari ini. Menariknya Bapak Ibu sekalian, hanya satu yang menjadi rahasia pelayanan. Setiap kali kan dulu kalau orang wawancara misalnya mahasiswa STT atau siapapun lah ya, duduk sama Pak Tong, selalu pertanyaan ini dimunculkan. Misalnya Pak Tong bagaimana ini, bagaimana itu. Tetapi pertanyaan yang selalu muncul, Pak Tong apa rahasianya konsisten pelayanan? Dari 60, 70 sampai berapa puluh tahun, sekarang sudah umur 80, hampir 80, berapa tahun Pak Tong ya? 85. Apa rahasianya? Pertanyaan yang sama, saudara-saudara sekalian, Paulus berikan pernyataan. Apa yang menjadi rahasia dari kehidupan pelayanan Paulus? Apa yang menjadi prinsip, sikap hati, semangat pelayanan Paulus? Dia tidak kasih list down sejuta rahasia pelayanan. Hanya satu katanya. Pasal 20 ayat 18b sampai 19a itu. Rahasia pelayanan, sikap hati pelayanan yang menjadi satu kesadaran yang membuat Tuhan berkenan atas pelayanan kita. Melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati.
Ya elah, klise banget. Tunggu saudara, no. Inilah rahasia sikap hidup seorang yang melayani Tuhan. Seorang yang dengan segala kerendahan hati. Ini bicara tentang integritas hidup. Ini yang kita mau lihat. Apa itu rendah hati? Kenapa ini yang menjadi rahasia pelayanan yang berkenan di hadapan Allah? Bukan hal yang lain, bukan tentang kesuksesan, bukan tentang skill, bukan tentang segala kemampuan. No, yang menjadi rahasia, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sikap hati yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa shalom ke tengah dunia. Bagaimana hidup kita menjadi pernyataan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia melalui sikap hati yang rendah hati. Rendah hati. Secara umum mari kita lihat apa arti dari rendah hati. Di dalam pandangan umum rendah hati itu berbicara tentang orang-orang yang tidak suka meninggikan diri. Ya kan ya, bagus sekali. Tidak merasa lebih penting daripada orang lain. Tidak merasa lebih besar daripada orang lain sekalipun dia besar sekalipun. Atau tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu yang namanya sikap rendah hati secara umum. Rendah hati juga berarti berbicara tentang menyadari keterbatasan dirinya. Di dalam segala potensi dia tetap terus menyadari apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi keterbatasannya. Dan memiliki sikap hati yang sangat terbuka untuk belajar dengan luas hati, mau terus dibentuk, mau terus dikoreksi. Itu tanda orang-orang rendah hati. Dan menarik sekali, pengertian yang baik seperti ini adalah pengertian yang juga diajarkan di dalam konsep umum di dalam dunia. Even orang non-Kristen sekalipun mengerti sikap ini dan juga mau menghidupi sikap yang seperti ini. Bagus saudara sekalian, bagus. Itulah rendah hati. Sekali lagi, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa lebih penting, tidak merasa lebih besar, tidak merasa lebih hebat dan seterusnya. Menyadari keterbatasan diri dan memiliki hati yang sangat terbuka dan luas untuk mau terus belajar dan terus dikoreksi. Sangat baik. Akan tetapi, bukan antitesis, tapi untuk membawa kita melihat kepada Alkitab lebih luas lagi. Apa kata Alkitab tentang kerendahan hati? Maka mari kita lihat, Alkitab tidak berhenti kepada definisi tataran umum seperti itu. Kita memperhatikan beberapa teks di dalam Alkitab sebenarnya banyak sekali yang berbicara tentang kerendahan hati. Paling tidak kita lihat dua mewakili. Pertama, Mika 6 ayat 8. Awal tahun baru kemarin Pak Tong khotbah pembukaan awal tahun juga membicarakan hal ini. Mika 6 ayat 8 saya bacakan buat kita semua. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apa? Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Pertama, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yakobus 4 ayat 6 mengutip Amsal 3 ayat 34. Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dari pengertian ini kalau kita mau merangkumkan, Alkitab mau menekankan atau menyatakan tentang kerendahan hati bukan dimulai dari sikap atau respon sosial. Bagaimana saya bersikap di hadapan orang. Saya tidak merasa diri lebih tinggi, tidak merasa itu baik. Tetapi Alkitab mengajak kita untuk melihat kerendahan hati bukan dimulai dari respon saya kepada orang. Melainkan Alkitab mengajak kita untuk mengerti rendah hati itu berarti kita sadar sepenuhnya siapa Allah. Loh, apa urusannya rendah hati itu sadar siapa Allah? Justru ini saudara kuncinya. Ketika kita sadar siapa Allah, bagaimana dia dan siapa dia dan apa yang dikerjakannya. Maka dengan demikian kita sadar sepenuhnya siapa kita di hadapan dia. Ini orang yang rendah hati. Orang yang gagal mengenal Allah, maka dia gagal mengenal dirinya. Ini kan yang selalu ulang-ulang kita dengar dari pernyataannya John Calvin misalnya. Atau bahkan Agustinus. Di dalam pengenalan akan Allah terdapat pengenalan yang benar akan diri kita. Maka kalau kita gagal mengenal siapa Allah, kita akan gagal mengenal diri kita. Kalau gagal mengenal diri, entah menjadi terlalu sombong atau menjadi orang yang minder. Di dalam sikap yang tidak rendah hati. Kedua, dalam hal ini kita boleh mengerti arti hidup di dalam kerendahan hati menjadi kesadaran mengenal Allah, membawa kita kepada kesadaran bergantung total kepada Allah. Bukan bergantung kepada diri kita atau mengandalkan kemampuan kita. Ini orang-orang yang rendah hati. Hanya dengan kesadaran demikian baru kita boleh mengerti bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan benar. Bagaimana kita bereaksi dengan kehidupan dunia. Karena kesadaran kita melihat hidup kita di hadapan Tuhan. Ini arti rendah hati menurut Alkitab. Kesadaran menjadi kesadaran bagaimana melihat atau memposisikan hidup kita di hadapan Allah.
Saudara sekalian, bapak-bapak gereja sangat banyak membahas tema-tema ini. Agustinus yang paling pertama menekankan tentang kerendahan hati. Agustinus berkata demikian, "The first step in the way of life is humility. The second is humility. The third is humility." Apa yang mau ditekankan oleh Agustinus? Inilah rahasia hidup, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, seterusnya. Kunci hidupmu menjadi hidup di dalam anugerah adalah kehidupan yang rendah hati. Rendah hati, fondasi dari seluruh kehidupan Kristen. Karena dosa utama, kalau kita melihat dari Kejadian pasal 3 itu, dosa manusia adalah kesombongan, superbia, yang mau menjadi Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Maka rahasia kehidupan dalam penebusan adalah sebuah kehidupan yang rendah hati. Maka kerendahan hati itu lahir dari pengakuan bahwa seluruh kehidupanku ada di hadapan Tuhan, bahwa semua yang baik dalam diriku itu berasal dari Tuhan. Ini namanya rendah hati. Jonathan Edwards berkata demikian, kerendahan hati yang sejati lahir dari rasa kagum akan kemuliaan Allah. Kerendahan hati yang sejati lahir dari rasa kagum akan kemuliaan Allah. Maka orang-orang yang rendah hati tidak sibuk memikirkan betapa rendahnya dirinya. Orang-orang yang rendah hati tidak sibuk memikirkan tentang sikap hidupnya, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa ini. Bukan saudara, bukan. Walaupun itu tataran umum yang tadi baik. Tetapi orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang terus sibuk memikirkan bagaimana kekaguman Allah. Bagaimana melihat kemuliaan Allah. Sehingga dia makin mengerti bagaimana hidup di hadapan Allah. Itu yang namanya orang-orang rendah hati. Saudara perhatikan ya, ada begitu banyak orang-orang yang seperti rendah hati, tetapi sebenarnya suatu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Orang-orang yang menggunakan senjata-senjata humble bragging. Hati-hati, gereja terlalu banyak orang-orang seperti ini. Oh ya, sebenarnya ada saya adalah orang yang tidak layak. Tapi saudara, tunggu. Motivasimu untuk mengatakan hal itu apa? Ini juga harus diperiksa di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena power untuk abuse orang tidak hanya dengan menggunakan super power, tapi dengan orang-orang yang seperti humble dipoles, maka itu menggerakkan hati jemaat. Tetapi sebenarnya bukan membawa orang kepada Kristus, tapi menggunakan abuse humble bragging. Semacam orang menggunakan senjata dari mimbar pakai guilty feeling. Wah, berapa lama lagi kamu tidak mau ya taat ya berdosa, terus guilty feeling. Tapi semacam lagi orang humble bragging. Tidak kau lihat hamba Tuhan di gerejamu sudah begitu lelah. Masakan kamu tidak mau melayani? Wah, mulai. Saudara, bukan itu pelayanan, bukan itu pelayanan. Tapi satu kesadaran untuk melihat kembali kepada kemuliaan Allah. Semakin engkau sibuk memikirkan, dalam tanda petik sibuk, konsisten untuk memikirkan kemuliaan Allah, mengenal kedalaman kelimpahan kasih setia Allah, tidak mungkin tidak itu menggerakkan hatimu untuk menjadi orang yang rendah hati. Itu maksudnya. Maka sekarang kita kembali kepada Kisah Para Rasul 20. Pertanyaan yang sama yang kita mau lihat, kita baca dari kehidupan Paulus. Apa itu rendah hati? Mengapa ini menjadi rahasia pelayanan yang berkenan di hadapan Allah di dalam kehidupannya Paulus? Saudara sekalian, mari kita lihat, Paulus justru merangkumkan seluruh pelayanannya dalam satu frasa. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Pertanyaannya, kapan kalimat ini keluar dari mulutnya? Pasal 20 ini, akhir dari seluruh pelayanannya. Pelayanan misi 1, misi 2, misi 3. Sampai dalam pasal 20 tadi kita baca bahwa dia tahu Roh Kudus pimpin dia untuk kembali ke Yerusalem meskipun dia tahu bahwa dia akan menderita di sana. Walaupun tidak tahu penderitaan yang bagaimana, tapi dia tahu satu hal yang ku tahu yang dipimpin oleh Roh Kudus, aku harus ke sana untuk menderita. Means ini akhir pelayanan. Maka dikatakannya, aku tidak sempat lagi ke Efesus, suruh mereka penatua datang, aku sempat ajarin. Dan ini menjadi kesempatan terakhir, mereka berpeluk-pelukan sudah bilang, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Akhir nih, Paulus sudah tahu. Akhir hidupnya, maka dia kasih kesimpulan. Apa yang menjadi kesimpulan rahasia dari pelayananku? Di akhir hidup pelayanannya dia mengatakan, rahasianya cuma satu, rendah hati. Kenapa tidak bicara tentang pencapaiannya? Hitung ya, 23 tahun aku pelayanan, bagaimana aku di kota sana, bagaimana aku melakukan peristiwa mukjizat, bagaimana aku di sana, bagaimana aku menaklukkan orang-orang stoik, bagaimana aku berhadapan dengan filsafat, bagaimana aku berhadapan dengan ini. No. Rahasia pelayanan
bukan pencapaian-pencapaian, melainkan tentang kerendahan hati di hadapan Allah. Jadi, Kisah Rasul 20 dan dari seluruh kehidupan pelayanan Paulus, kita sama-sama melihat hari ini apa itu rendah hati dan mengapa itu menjadi rahasia pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. 4 poin yang kita boleh mengerti dari catatan Kisah Rasul 20 khususnya dari ayat 17 sampai 38, apa itu rendah hati dan mengapa itu menjadi rahasia perkenanan Allah di dalam kehidupan kita. Pertama, kerendahan hati itu berbicara tentang cara hidup. Saudara perhatikan, ini undangan Tuhan untuk kita. Bahwa dari awal kita tahu tadi bahwa seluruh Kisah para Rasul mencatat kehidupan kita ini adalah sebuah ziarah kehidupan. Undangan Tuhan untuk kita melayani. Maka ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, apa yang menjadi rahasia dari pelayanan untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah? Yaitu sebuah kehidupan yang rendah hati. Maka apa itu yang namanya rendah hati sehingga itu berkenan di hadapan Allah? Pertama, kerendahan hati itu berbicara tentang cara hidup. Ayat 18 sampai 21. Paulus mengatakan, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak dari awal. Apa artinya? 3 kalimat di situ. Pertama, bagaimana aku hidup. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus mengatakan bahwa bagaimana cara aku hidup. Artinya hidupnya menjadi hidup yang terbuka di hadapan jemaat Tuhan. Bukan kehidupan topeng. Saudara, ini maksudnya menjadi undangan untuk kita hidupi arti kerendahan hati. Hidup kita ini adalah kehidupan yang terbuka. Hidup kita ini adalah kehidupan yang dibentangkan di hadapan orang, justru melalui itu supaya orang melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Paulus tidak melihat hidupnya menjadi kehidupan yang dipoles. Dia tidak menjadi orang yang anggun di mimbar, tapi di belakang disembunyikan. Tidak boleh dilihat orang sehingga kelihatan keren, dihormati. Tapi belakangnya tidak ada orang yang tahu. No, tidak, saudara-saudara sekalian. Justru ini rahasia pelayanan. There is no dualism. Tidak ada dualisme. Tidak ada dualisme. Hidupku di mimbar, lalu aku turun ke bawah. Jemaat kenal, itu maksudnya. Kamu tahu bagaimana aku hidup. Dia tidak bilang, kamu tahu, lihat selidiki khotbahku. Lihat pulpitku, mimbar-mimbarku. Tidak ada teologi yang tidak beres. No, kamu tahu bagaimana aku hidup. Saudara, kalimat ini mengajarkan kita 2 hal. Bahwa kehidupan kita bukan diajar untuk menjadi jaim, menjadi munafik. Tetapi kehidupan kita juga bukan diajar untuk menjadi sembarangan. Tetapi kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang terbuka dengan jujur untuk dikenal, untuk dilihat. Inilah salah satu hal yang paling susah untuk kita hidupi. Why? Karena ketika kita terbuka itu beresiko. Bagaimana reputasi kita, bagaimana nanti kelemahan kita, malu rasanya. Takut kalau kita dikenal boroknya. Ambil contoh lah ya saudara-saudara, di dalam semua relasi dalam gereja. Berapa banyak jemaat saya bikin di dalam, karena memang baru perintisan di DMRI Sunter, maka baru 1,5 tahun proyek tahun 2026. Maka kami membagi seluruh pengurus. Awal saya yang melakukan proyeknya adalah saya harus ke rumah semua pengurus. Bukan untuk tahu berapa hartanya ya, bukan. Justru dengan cara itu saya harus mengenal keluarga dari pengurus, keluarga dari penatua untuk saya doakan. Setelah itu mereka melihat teladan itu, oh itu maksudnya ya Pak. Sehingga kita bukan hanya oke, hahaha di gereja dan setelah itu lu mau hancur kayak di luar, enggak mau tahu. No, tapi saling mengenal. Setelah itu pengurus dan penatua gereja punya semangat. Ayo setiap tahun komitmen. Jadi kalau tambah jemaat tahun depan ya PR makin gede. Yaitu apa? Selama 1 tahun satu keluarga minimal 1 kali dikunjungi. Harus supaya jadi keluarga. Oh gitu, oke. Tapi kalau saya yang melakukan semuanya, saya mati berdiri. Saya bilang begitu ya, oke. Jadi pengurus juga ikut, ayo sama-sama. Tetapi gampangkah tentang hal ini? Oh tidak. Berapa banyak jemaat? Pak, Bapak panggil saya kapanpun untuk jadi asyar kolektan, mau hujan, mau banjir, mau badai kayak Jakarta, saya tetap datang. Mau pianis, saya tetap datang. Tapi kalau urusan ketemu, Bapak mau ketemu di mana? Di kafe mana saya datang. Loh, saya mau datang ke rumah. Jangan ke rumah saya. What happened to you? Berapa banyak orang yang seperti mau melayani tapi tutup dirinya. Bukan hanya jemaat kan ya, orang pacaran. Selama pacaran bagaimana? Oh baiknya luar biasa. Ada yang bikin kalimat lucu. Setelah saya 1 tahun menikah, baru saya tahu suara kentut istri saya bagaimana katanya. Hah?
Pacaran berapa lama? 4 tahun. Setelah itu berapa lama menikah? Baru 1 tahun ini. Baru saya dengar kentutnya. Maksudnya gimana? Jadi selama pacaran dia tunjukkan dirinya baik. Gak berani buka. Gak berani membuka diri. Why? Takut untuk dikenal. Saudara, itu bukan kasih namanya. Itu kamuflase. Hidup yang dualisme pakai topeng. Tidak, saudara. Bukan berarti kalau orang baru pacaran, oke, kita kenal ya, kentut. Enggak juga kan ya, itu orang lari itu etikanya enggak ada gitu ya. Bukan itu poinnya. Tetapi kerelaan untuk dikenal ini yang menjadi semangatnya. Nah, Paulus mau di dalam realitas kehidupannya, dia mau dikenal. Itu sebab dia mau juga mengenal. Maka ini yang menjadi rahasia pelayanan. Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Itu sebab kalau kita mendengar dan kita tahu kan ya, di dalam salah satu lagu himnal yang kita sering kali nyanyikan, nyatakan Yesus dalammu. Di dalam frasa ayat keduanya, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Ini kitab yang tertulis, tapi ini kitab yang terbuka yang dibaca oleh sesama. Di mana kemuliaan Allah bisa dibaca oleh manusia, lalu engkau dan saya. Ini arti hidup yang rendah hati, membiarkan hidup kita menjadi hidup yang terbuka. Tidak banyak orang Kristen mau hidup seperti ini, saudara-saudara sekalian, karena terlalu banyak orang lebih memilih hidup pakai topeng, lebih aman. Lain cara hidup di dalam gereja waktu pelayanan dengan cara hidup dalam rumah tangga dan pekerjaan. Itu sebab begitu banyak orang yang menutupi karena di rumah hancur, berantakan, penuh dengan konflik. Di dalam kerja begitu bengis, di dalam gereja ada shalom, di dalam perusahaan ada makian. Ini realitas kehidupan kita. Tetapi Paulus bilang, no, hidupku kitab terbuka. Dengan segala hancur hati saya menangis, saudara sekalian, di dalam realitas ada orang-orang yang mampu menutupi hidupnya dengan begitu mulus. Baru-baru ini saja di gereja kita harus berhenti satu hamba Tuhan. Dan setelah itu muncul lagi satu berita besar. Hamba Tuhan yang begitu besar. Penulis buku yang begitu luar biasa. Yang banyak mengubahkan orang untuk mengenal Kristus. Philip Yancey kan ya. Selama 55 tahun pernikahan. Bisa 8 tahun berzina, istri tidak tahu. How? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa jawab. Tetapi di dalam narasi itu dicatat istrinya menerima kembali Philip bukan karena dia lemah. Sudah tua kok, sudah aman, hidupnya sudah established. Begitu gampang dia untuk menceraikan suaminya. Tapi dia bilang, no. Why? Because of the covenant. Wah, saya dengar kalimat itu saya nangis. Cuman baca artikel pendek dari kalimat dari istrinya Philip Yancey. Dia mengatakan karena covenant. Saudara, poinnya apa yang mau saya mengatakan dari hal ini? Even bahkan orang bilang mau tahu seseorang, paling tahu seseorang, tanya istrinya. Saya dulu pakai kalimat ini bahkan di dalam seminar-seminar pembinaan orang tua. Tapi kalimat ini gak kepake. 5 tahun. Berapa tahun? Bukan, 8 tahun. Bisa istrinya gak tahu. How come? Ini menjadi suatu realitas yang kita tangisi. Note kalimat ini, Bapak Ibu sekalian, kalimat di bawah ini. Jika engkau terus memilih untuk melayani Tuhan, tetapi tidak membuka dirimu untuk dikenal, ingatlah kalimat ini. Saat itu jerat si iblis akan menghancurkanmu. Orang-orang yang terus kelihatan baik di dalam pelayanan, di dalam misi gerejawi, di mimbar termasuk hamba Tuhan, tapi tidak punya kerelaan untuk mau dikenal, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang penuh dengan topeng seperti baik. Tapi disitulah kehancurannya tidak dikoreksi. Tidak ada kesempatan untuk saling dibuka dan saling mendoakan. Tidak ada kesempatan untuk menerima teguran Tuhan. Karena tutup, tetap baik melayani. Engkau hancur. Kedua, apa yang dikatakan Paulus di situ? Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Diteruskan di dalam ayat 21 dikatakan aku melayani orang Yahudi dan orang Yunani. Means dalam hal ini berbicara tentang kehadiran kehidupan Paulus di dalam kerendahan hati. Dia tidak pandang bulu. Dia tidak memilih tempat di dalam kenyamanannya. Dia tidak melayani di tempat dia diterima. Tetapi dia melayani di dalam kerelaan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus kemanapun Tuhan pimpin. Dia melayani kepada setiap orang dan kepada setiap lapisan. Ini yang disebut dengan sikap hati yang melayani. Sikap hati yang tidak didrive oleh karena lihat orang. Sikap hati yang tidak melayani karena mencari kenyamanan. Tapi kesadaran Tuhan pimpin maka saya melangkah. Dia tidak merasa lebih superior daripada orang lain. Melainkan memposisikan dirinya sama dengan jemaat. Membuka dirinya untuk hidup bersama-sama dengan jemaat Tuhan.
Saudara, mari kita pikirkan, bahkan seorang hamba Tuhan sebenarnya pun, sesungguhnya hamba Tuhan tidak lebih superior di dalam gereja Tuhan. Sama. Di dalam retreat-retreat, seringkali saya undang untuk retreat mahasiswa dan segala macam. Saya satu pihak tentu menghargai culture, menghormati orang yang lebih tua dan segala macam. Tetapi kalau sudah ada antrian, misalnya setelah selesai sesi, ada satu orang yang datang mau tanya, oke, segala macam. Padahal itu udah mau sesi makan, oke. Lalu muncullah antrian makanan. Begitu panitia bilang, ayo Pak makan, sudah antri kan ya. Tolong ya geser ya, hamba Tuhan mau makan. Itu bukan penghormatan sama hamba Tuhan, itu mempermalukan hamba Tuhan. Loh, hamba Tuhan boleh bypass antrian gitu kan ya. Loh enggak, ya sudah ayo antri. Loh jangan Pak, jangan, nanti Bapak butuh ini lagi segala macamnya. Seolah-olah hamba Tuhan harus lebih superior dan segala macam. Another aspek, yes of course, dihormati, fine. Kalau kamu memang mau hormati kayak gitu, ya sudah, siapkan tempat makanan yang berbeda daripada suruh antri. Tapi kalau antrian di bypass oleh hamba Tuhan hanya gara-gara supaya karena dia hamba Tuhan, ya itu ngawur kan ya. Maksud saya, sebaliknya, jemaat, kalau lihat hamba Tuhan di situ, oh halo Pak, kalau lihat aksara kolektannya, siapa ini nggak peduli, loh, why? Ya kan hamba Tuhan, ya harus dihormati. Loh, jadi kalau aksara kolektan atau penyambut di depan harus dihormati. Maksud saya dalam hal ini pelayanan bukan orang-orang yang melayani dengan pandang bulu. Satu kesadaran rendah hati yaitu menjadi orang yang menerima setiap orang. Bedanya ya karunia tiap-tiap orang berbeda, panggilan tiap-tiap orang berbeda di hadapan Tuhan. Tentu panggilannya berbeda dalam bentuk yang berbeda-beda tapi sama di hadapan Tuhan menjadi gereja. Ketiga, apa yang dikatakan Paulus di situ? Sejak hari pertama. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak pertama. Kalimat yang ketiga, kata sejak pertama. Menekankan satu konsistensi sampai sekarang. Berarti setelah 24 tahun kamu tahu caraku hidup dari sejak pertama di depan kamu semua. Melayani dengan cara yang tadi semua itu. Di hadapanmu kamu melihat semuanya itu sampai akhir sekarang. Maka bagaimana ketertundukannya kepada Injil, bagaimana kesetiaannya di dalam menjalankan apa yang menjadi pimpinan Tuhan, itu yang disebut dengan sikap rendah hati. Konsistensi, saudara, konsistensi. Tidak pernah merasa pelayanan itu miliknya, tidak pernah merasa itu hasil karyanya, melainkan melihat kepada Allah, sang empunya pelayanan yang mempercayakan pelayanan itu kepada saya, dan konsisten di dalam menjalankannya dalam dinamika pimpinan Roh Kudus yang diberikan kepada saya. Jadi tidak pusing urusan perasaan diri, itu artinya rendah hati. Gereja dan pelayan itu milik Tuhan. Gereja dan pelayanan semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita melayani itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita melihat orang lain dipakai Tuhan lebih daripada kita, itu pun adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada orang-orang yang menjadi orang yang merasa pelayanan itu milik saya. Tapi satu kerelaan untuk saling memberi. Kalau orang dipakai Tuhan lebih besar dari saya dalam satu pelayanan, ya legowo, puji Tuhan. Saudara, jangan dominasi pelayanan itu. Jangan ketekin seolah itu milikmu. Jangan insecure kalau ada orang lain yang dipakai Tuhan lebih besar daripadamu. Jangan tutup pintu untuk orang lain dipakai Tuhan. Kasih ruang dan kasih waktumu untuk orang lain pun dibentuk oleh Tuhan. Itu arti semangat pelayanan. Ini yang sulit. Memberi diri melayani itu satu hal. Memberi diri, memberi ruang, memberi waktu untuk orang lain dibentuk melayani itu lain hal. Berapa banyak orang melayani, wah bisa bayar harga. Tapi ketika datang, oke, satu orang ini diletakkan di departemen kamu ya. Kamu jangan buang waktu saya ya, saya akan melayani. Kalau kamu mau ikut. Kalau nggak bisa ikut, ya sana. Cari tempat pelayanan lain. Loh ini. Atau nggak sampai sebegitunya, sambil melayani sedikit orang salah langsung, wah kayak udah machine gun ditembakin sampai mau mati. Saudara, itu bukan pelayanan. Kedua, bagian besar. Pertama, apa itu pelayanan? Sikap pelayanan yang rendah hati. Berbicara tentang cara hidup. Kedua, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati itu berbicara tentang kesetiaan bahkan di dalam penderitaan. Ayat 22-24. Aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan. Aku tawanan roh, penjara dan sengsara menanti aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku, asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Apa poinnya? Kerendahan hati bukan berarti satu perjalanan hidup yang mulus. Tidak, saudara sekalian. Sebab merelakan diri untuk dipakai Tuhan. Merelakan diri untuk menjalankan hidup dalam pimpinan Tuhan. Menjadi kitab yang terbuka. Dengan hati yang luas. Itu adalah pintu yang sangat lebar untuk air mata dan penganiayaan. Sekali lagi perhatikan kalimat ini, undangan Tuhan. Bahwa kita dipanggil dengan kerendahan hati.
merelakan diri untuk dipakai Tuhan, merelakan diri untuk ikut pimpinan Tuhan di dalam langkah kita, menjadi kitab yang terbuka untuk dilihat orang, dengan hati yang luas untuk menerima dan merangkul orang lain. Itu pintu yang sangat lebar kita buka untuk air mata dan penganiayaan. Karena capek pol, pasti capek, tapi itulah panggilan kita. Di sanalah kita mengerti, waktu kita melayani dengan cara demikian, ada saat-saat kita akan mengalami ketertolakan, bahkan mengalami aniaya, bahkan mengalami fitnah, bahkan mengalami hal-hal yang tidak enak, bahkan mengalami pengkhianatan dan segala macamnya. Tetapi tidak sampai kepada Kristus, sampai dimatikan kan ya. Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Yang dia tahu cuma satu, dia tawanan roh dan roh memimpin dia ke sana, yang pasti sudah dikasih tahu Roh Kudus bahwa dia akan menderita, and yet dia tetap pergi. Ini namanya kerendahan hati, kerelaan untuk terus membiarkan Tuhan memimpin kehidupanku. Bukan berarti kemanapun pasti Tuhan suruh kita harus menderita, no. Tapi rendah hati itu adalah sebuah kerelaan untuk mau apa yang Tuhan mau, bukan ngotot apa yang kita mau untuk Tuhan kasih. Itu sebab dikatakannya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saudara, banyak sekali orang berpikir ini kalimat martir. Berarti yaitu orang-orang yang siap mati untuk Kristus. No, ini kalimat martir, iya benar. Tapi kalimat martir itu berarti orang-orang yang siap hidup bagi Kristus sekalipun dia harus menderita. Itu martir. Martir bukan oke, aku siap mati di depan. No. Maka kita tidak menggunakan menjadi orang-orang superhero yang mau tolong Tuhan. Tapi kita menjadi orang yang marturia, bersaksi. Menjadi orang yang siap hidup bagi Kristus. Ini kalimat orang yang mau berjuang di dalam kekudusan. Untuk mau rela terus dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan. Inilah martir yang sesungguhnya. Itu arti dari rendah hati. Jadi apa itu rendah hati? Kerelaan kita untuk melepaskan hak dan kenyamanan diri kalau memang Tuhan memimpin untuk kita pergi. Kerelaan kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam kedaulatan dan pimpinan Tuhan di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Bahkan sampai garis akhir menyelesaikan tugas dari Tuhan, seluruh hidupku menjadi saksinya seterbatas apapun, sekecil apapun, tapi aku mau terus hidup menjadi saksi Tuhan. Maka kerendahan hati berbicara tentang tanggung jawab sebenarnya. Disitulah satu kerelaan untuk terus mau ikut kepada pimpinan Tuhan. Dietrich Bonhoeffer, kita tahu lagunya yang sangat luar biasa itu ya. Dia seorang yang sebenarnya sudah lepas dari Hitler, dia sudah sampai di Amerika. And yet dalam kondisi seperti itu dia memutuskan untuk pulang lagi ke Jerman. Karena dia sendiri tidak bisa membiarkan untuk orang-orang lain mati di sana. Di dalam bukunya The Cost of Discipleship dia tulis kalimat ini. Rendah hati itu dapat tampak dalam keadaan ketaatan yang konkret. Apa itu rendah hati? Berani meninggalkan hakmu, bersedia menderita bagi Kristus, ikut jalan salib. Maka dia tuliskan itu menjadi catatan terakhirnya untuk dia kembali ke Jerman dan di situ dia dihukum mati. Satu kerelaan untuk mencintai Tuhan, satu kerelaan untuk taat mengikuti pimpinan Tuhan. Ketiga, apa itu rendah hati? Rendah hati adalah hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ayat 26 sampai 31. Aku bersaksi, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun. Aku tidak lalai. Ini arti rendah hati, satu kesadaran untuk terus tanggung jawab. Porsi apa yang Tuhan percayakan, ku kerjakan tidak. Satu kesadaran untuk tanggung jawab tidak. Satu kesadaran untuk mengerjakan semua dengan kesungguhan tidak. Maka orang-orang yang mengatakan melayani tapi setengah-setengah hati, itu tidak rendah hati. Apa itu rendah hati? Seluruh maksud Allah, kehendak Allah yang diberikan kepadaku, ku kerjakan. Tak kala aku lemah, tak kala aku gagal, tapi satu kerelaan untuk terus mengevaluasi diri, terus belajar, terus introspeksi dan terus berusaha mengerjakannya. Itu namanya tanggung jawab. Maka kerendahan hati itu berbicara tentang tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Wow, kalimat ini luar biasa sekali ya. Di mana dia pergi di situ mengabarkan Injil. Saudara, berapa banyak kita membuang opportunity seperti ini. Saat-saat di mana Tuhan menggerakkan hati kita untuk bersaksi, kabarkan. Takut, entah apa alasan, entah kenapa takut, menunda. Saat-saat kita pergi misalnya mau pergi ke Jakarta, mau ke airport, lalu kita naik taksi atau apa. Injil sudah di situ, nggak bisa kemana-mana kok. Tapi nanti kalau dia menganiaya aku, nggak mungkin dia mikir uangnya bagaimana. Kalau nanti nggak bayar orang ini hilang uangnya. Kesempatan sebenarnya, tapi kita terlalu menunda. Tapi Paulus berkata, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun. Maka
Yang kedua dalam bagian ini dikatakan apa itu tanggung jawab? Jaga dirimu dan jagalah seluruh kawanan domba Allah, gereja. Konsistensi menjadi saksi mengabarkan Injil, tetapi juga konsistensi untuk berjalan dalam kebenaran dan tidak kompromi. Kita bukan dipanggil untuk menyenangkan telinga orang, bukan dipanggil untuk menina-bobokkan jemaat Tuhan, tetapi kita juga tidak dipanggil untuk popularitas, untuk mencari orang melihat kita menjadi orang yang melayani paling baik. Melainkan kita dipanggil dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Beritakan kebenaran dan hidupi kebenaran. Karena untuk itulah kita ditebus. Kristus menebus kita dengan darahnya yang kudus dan memenuhi kita dengan kemuliaannya. Itulah kecukupan dan kepenuhan kita di dalam Dia, sehingga saudara dan saya mengerti akan hal ini. Disitulah kita boleh mengerti bagaimana kita tidak lagi mengejar hal-hal yang tidak berguna karena kita penuh di dalam Dia. Terakhir, keempat, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati berarti hidup bersandar pada anugerah Allah. Ayat 32, aku menyerahkan kamu kepada firman dan kasih karunia Allah. Gereja kala itu, saudara-saudara sekalian, tidak bergantung kepada program, kepada sistem, kepada figur pengganti Paulus. Dia sudah tahu dia akan pergi dan tidak akan ketemu lagi. Tapi apa yang menjadi pengharapan yang diberikannya kepada jemaat? Aku menyerahkan kamu kepada firman dan kasih karunia Allah. Maka gereja terus bertahan, gereja bahkan terus berkembang begitu besar setelah penangkapan Paulus. Prinsip yang sama kita tanya kepada gereja kita di dalam masa ini. Kalimat orang sering tanya kan ya, apalagi sekarang makin sering digaungkan. GRI mau kemana? Ntar lagi kan Pak Tong, nggak lama lagi waktunya. Berapa tahun lagi sih? Nanti GRI kalau pasca Pak Tong bagaimana? Saudara, kita nggak perlu takut jika kita sadar dan kita percaya gereja ini milik Allah, didirikan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Berarti tidak bergantung kepada program, sistem atau figur siapapun seperti Pak Tong. Ya, kita bersyukur oleh karena Tuhan telah memakai dia. Tapi pertanyaannya, apakah gereja ini pasca Pak Tong tetap berpegang kepada firman dan terus setia mengabarkan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah? Jika iya, maka cukuplah gereja dengan kasih karunia Allah. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, maka kita mari terus belajar untuk melayani Tuhan. Bukan karena lihat figur, tapi melihat kepada Kristus. Oleh karena itu diteruskan ayat 35. Sebagai seorang yang dipanggil melayani dengan kerendahan hati. Kita belajar untuk melihat apa? Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam keserakahan. Paulus memberikan peringatan kepada mereka. Arti keluasan hati juga berbicara tentang kesukacitaan untuk hidup memberi. Itu tanda orang rendah hati. Maksudnya bagaimana? Bahwa bagaimana engkau menjadi tangan yang memberi, memperhatikan orang-orang susah. Jadi kerendahan hati itu berpuncak kepada apa? Hidup yang bergantung penuh kepada anugerah menjadi hidup pemberi anugerah. Sepenuhnya dengan sukacita, memberi diri menjadi orang yang berbagian untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Thank you tadi Pak, di dalam doa syafaat kita berdoa untuk anak-anak yang susah, berdoa untuk keluarga-keluarga yang susah. Bukan hanya dari doa kita, tetapi juga dari kehidupan kita yang menjadi saksi untuk berbagian menolongnya. Penutup hari ini, saudara sekalian, mari kita ingat, kerendahan hati itu memang satu panggilan yang sepertinya melelahkan. Kerendahan hati itu sepertinya menjadi suatu hal yang fragile di hadapan dunia yang chaos dan rusak ini. Tetapi ketahuilah, kerendahan hati itu bukan kelemahan, justru itu adalah buah Injil yang Tuhan mau kita hidupi di dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita. Filipi pasal 2 mengatakan, pandanglah pada Kristus yang merendahkan dirinya, taat menanggung kehinaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebab Allah sangat meninggikan dia. Kiranya ini yang menjadi kesadaran kita, ini yang menjadi undangan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita hidupi sebagai saksi Tuhan. Panggilanmu tidak menjadi penonton atau menjadi tamu yang dilayani. Panggilan setiap kita adalah dipanggil untuk melayani. Dan apa yang menjadi prinsip sehingga pelayanan itu menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupilah, jalanilah pelayanan dengan kerendahan hati. Sebuah kerelaan untuk terus hidup di hadapan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ada begitu banyak aspek dalam kehidupan kami, salah satunya panggilan untuk kami melayani. Satu kesadaran yang begitu besar yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai umat tebusan-Mu. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menunda. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bermalas-malasan. Ketika Tuhan memanggil kami melayani, beri kami kerelaan untuk mau melayani.
Demikian juga kepada kami yang telah melayani atau yang akan mau melayani. Kiranya kami bukan hanya sekedar mau melayani atau sudah melayani, tapi berikan kami juga kesadaran sikap hati yang benar di dalam melayani Tuhan. Prinsip pelayanan yang benar di hadapan Tuhan, sebuah keberadaan hidup dalam kerendahan hati. Sebagaimana Kristus yang dengan merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai menanggung kehinaan di kayu salib. Tapi dengan cara itu kemuliaan Allah dinyatakan melalui perjalanan kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Engkau telah memberikan teladan itu kepada kami dan Engkau telah menebus kami untuk menghidupi kehidupan untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Tuhan, berkati kami jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya kami boleh sadar, kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang pongah, kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, kiranya kami juga tidak menjadi orang-orang yang self pity, mengasihani diri, tetapi beri kami hati yang rendah hati untuk tertunduk di hadapan Allah, untuk merelakan hidup kami dipimpin, dibentuk dan dipakai oleh Allah di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Beri kami kerendahan hati, berikan kami keluasan hati, berikan kami hati yang mau terus Kau pakai sampai seumur hidup kami melayani-Mu dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kasih, diterangi oleh firman-Mu. Pakai kami seluruh gereja-Mu ini Tuhan, berkati kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.